Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Didukung oleh Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Kita lanjutkan Selamat Pagi Indonesia dengan informasi. Selain percepatan vaksinasi, pemerintah mengimbau masyarakat untuk mengurangi mobilitas, terutama menjelang dan saat libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Hal ini dilakukan demi mencegah terjadinya lonjakan kasus atau ancaman gelombang ketiga COVID-19. Dan untuk membahasnya sudah terhubung melalui sambungan virtual dengan Kabid Penanganan Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Sony Hari B. Harmadi. Selamat pagi, Pak Sony. Pagi, Mbak Gadis, Mas Jason. Selamat pagi, sehat selalu. Sehat Salam selalu. sehat. Terima kasih Pak Sony setelah bergabung bersama kami. Pak, kalau kita berbicara ini soal COVID-19, ancaman gelombang 3 mungkin seringkali disampaikan di media-media terkait dengan percepatan vaksinasi juga. Tapi yang ingin saya tanyakan di sini begini Pak, tentu Satgas COVID-19 ini juga merangkul kami media untuk bisa mengedukasi masyarakat terkait dengan percepatan vaksinasi, penerapan protokol kesehatan di masyarakat, kemudian sejumlah aturan-aturan terkait dengan PPKM misalnya. Menurut Pak Sony sendiri, bagaimana, seberapa besar peran media Pak dalam mensosialisasikan dan juga mengedukasikan terkait dengan pandemi COVID-19 dan protokol kesehatan di masyarakat? Ya, Mas Jason, Mbak Gadis, selamat ulang tahun dulu untuk Metro TV yang ke-21, sebuah pencapaian yang luar biasa dan juga perannya Metro TV luar biasa kami akui di dalam mendukung COVID-19. Begini, peran media sangat penting ya. Jadi kami selalu menggunakan pendekatan pentahelix ya. Ada 5 komponen yang sangat penting di dalam menangani pandemi ini, dan salah satunya yang paling penting adalah media. Kenapa media sangat penting? Karena media punya peran di dalam menyampaikan pesan informasi yang akurat. Itu yang pertama ya. Yang kedua, media juga mengedukasi masyarakat secara terus-menerus, mensosialisasikan tentang penanganan COVID-19 dari mulai hulu sampai ke hilir. Yang ketiga, Metro TV juga ini apresiasi karena memberikan teladan di dalam kepatuhan protokol kesehatan. Kita lihat sendiri kan, Mas Jason, Mbak Gadis, semuanya pakai masker ya, menjaga jarak dan seterusnya. Lalu kemudian yang keempat, media itu penting di dalam membangun optimisme di masyarakat. Walaupun kita memiliki komunikasi risiko, tapi membangun optimisme tetap penting. Lalu kemudian yang kelima, bagaimanapun juga media itu menjaga kesehatan mental masyarakat ya, melalui hiburan yang menarik, lalu kemudian melalui tayangan-tayangan yang betul-betul memberikan penguatan moral, mental dan seterusnya. Lalu kemudian media juga betul-betul penting di dalam memerangi hoax dan tentunya juga menyebarluaskan informasi yang akurat. Jadi sangat amat penting, dan kami melihat sekali bahwa peran media ini ya, terutama media elektronik itu sangat efektif. Makanya kampanye-kampanye kami juga dibantu oleh teman-teman media, ini luar biasa dampaknya gitu Mas Jason. Menarik sekali apa yang disampaikan Pak Sony. Media bukan hanya sebagai perannya adalah media edukasi, tapi juga memberikan kesehatan mental kepada masyarakat karena memberikan hiburan, juga mendorong optimisme masyarakat meskipun kita masih di tengah pandemi COVID-19. Pak Sony, ngomongin soal media dan informasi yang sekarang sedang banyak dibicarakan, salah satunya adalah pelonggaran yang terjadi di Eropa, dan pelonggaran-pelonggaran protokol kesehatan ini membuat dampaknya adanya dengan kasus lonjakan di sana. Nah, Pak Sony, apa yang harus Indonesia ambil pelajaran dari kejadian tersebut, Pak Sony? Betul sekali. Jadi saat ini sedang terjadi kenaikan kasus COVID-19 pada negara-negara bahkan yang telah memiliki cakupan vaksinasi yang cukup tinggi ya. Hal ini tentu menjadi perhatian kita bahwa penanganan COVID-19 itu harus dilengkapi selain dengan cakupan vaksinasi yang tinggi, harus disertai dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kita sudah belajar dari berbagai negara, dan ini betul-betul menjadi kunci ya, penerapan protokol kesehatan yang ketat, lalu kemudian juga tetap melakukan penguatan testing dan tracing tanpa kendor walaupun kasus sudah melandai, lalu juga diikuti oleh pembatasan mobilitas. Nah, di situ kita belajar ya dari beberapa negara
bahwa cakupan vaksinasi yang tinggi memang sangat penting, tapi harus diikuti protokol kesehatan, harus diikuti oleh testing dan tracing, dan juga tetap membatasi mobilitas masyarakat. Tapi satu hal yang juga penting dari pesan kasus di Eropa misalkan yang sekarang sedang melonjak, bahwa walaupun kasusnya melonjak karena cakupan vaksinasinya sudah tinggi, angka kematiannya tidak melonjak. Nah, ini menunjukkan bahwa efektivitas vaksin tuh penting di dalam mencegah angka kematian. Makanya kami terus-menerus mendorong masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi. Dan juga sekarang di beberapa negara Eropa sudah dilakukan lockdown ya, lockdown nasional. Bahkan misalkan di Jerman, orang yang naik transportasi publik kalau belum divaksin, dia wajib menunjukkan hasil tes COVID-19 negatif ya. Terus kemudian juga di Belanda dilakukan lockdown parsial, di mana bar, restoran, toko harus tutup sebelum jam 6 malam ya. Di Perancis itu misalkan mewajibkan penggunaan sertifikat vaksin sebagai bukti untuk masuk ke fasilitas umum dan seterusnya. Jadi kita lebih dulu malah ya. Jadi penerapan protokol kesehatan digital aplikasi Peduli Lindungi diikuti oleh penerapan protokol kesehatan 3M yang ketat ya. Itu terus kita lakukan di samping kita terus meningkatkan testing. Kemarin bahkan testing kita mencapai angka 200.000 orang loh dites dalam waktu 1 hari. Padahal targetnya WHO untuk Indonesia 270.000 dalam 1 minggu. Kita 200.000 dalam 1 hari, Mbak Gadis. Iya, Pak Sony tadi sudah dikatakan ada pengetatan 3T. Testing, tracing, dan juga treatment bagi warga masyarakat Indonesia. Tapi begini pertanyaannya, kita kan menjelang libur Natal Tahun Baru ini dihantui adanya ancaman gelombang 3. Ditambah lagi, ada virus-virus yang juga bermutasi. Di Indonesia sendiri saja, varian Delta saja sudah kemarin dikatakan Menkes sudah bermutasi sekitar 25 varian. Ada lagi kemudian varian Delta Plus dari luar yang katanya sudah sampai di negara-negara tetangga. Nah, ini seperti apa Pak pengawasannya kemudian agar Indonesia bisa memberi border agar varian baru ini tidak masuk ke Indonesia, Pak? Ya, betul sekali. Memang pada saat libur Nataru dan Lebaran, itu mobilitas bukan hanya terjadi secara internal di domestik ya. Biasanya orang juga mudik dari luar negeri. Oleh karenanya kita melakukan pengetatan-pengetatan. Minggu ini juga Pak Luhut akan memimpin rapat koordinasi karena negara yang diperbolehkan masuk ke Indonesia dibatasi 19 negara dan akan dievaluasi karena dari 19 negara tersebut ada beberapa negara yang masuk sekarang sudah berubah menjadi level 4 karena terjadi lonjakan kasus. Intinya pemerintah mengevaluasi negara mana saja yang boleh masuk ke Indonesia dengan syarat-syarat yang ketat ya. Negara yang boleh masuk ke Indonesia tentunya dengan pertimbangan indikator epidemiologi penanganan COVID-19 di negara tersebut dan juga di negara kita. Lalu kemudian juga screening bagi pelaku perjalanan luar negeri ini betul-betul ketat ya, dari mulai harus melaksanakan tes PCR di lokasi ketika di entry point begitu masuk dia harus dites dan menunggu hasil tesnya apakah negatif maupun positif. Kalau positif langsung dirujuk ke isolasi terpusat atau rumah sakit rujukan. Lalu pemerintah juga terus melakukan surveillance genomik untuk mengecek apakah terjadi mendeteksi ada jenis varian baru yang masuk atau tidak, kira-kira. Baik, masih akan terus dilakukan pengawasan terhadap orang-orang yang masuk ke Indonesia, khususnya tadi yang disampaikan oleh Pak Sony adalah tracing, testing, dan treatment. Pak Sony, nanti kita masih akan bicara soal juga sosialisasi untuk aturan protokol kesehatan diterapkan saat libur Natal dan Tahun Baru, khususnya di tempat-tempat pariwisata. Namun usai jeda pariwara berikut, pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ya, pemirsa, kalau kita berbicara soal vaksinasi sendiri di Indonesia, ini update-nya sampai dengan per hari ini dari total 208 juta lebih masyarakat Indonesia yang menjadi sasaran vaksinasi, baru mencapai 136 juta lebih atau sekitar 65% yang mendapatkan vaksinasi untuk dosis yang pertama. Sementara untuk dosis yang kedua, yakni baru sekitar 91 juta lebih atau sekitar 43%. Artinya untuk bisa mencapai 70% yang direkomendasikan oleh WHO masih butuh kerja keras, tidak hanya berpacu dengan waktu, tapi juga berpacu dengan virus COVID-19 ini yang terus selalu bermutasi. Betul sekali, dan kita masih berbincang ya terkait dengan jelang Nataru, ini bagaimana kita mencegah untuk mengantisipasi adanya lonjakan kasus COVID-19. Kita sapa lagi Bapak Sony. Selamat pagi Pak Sony, masih bersama kami? Ya, Mbak Gadis.
Ya, Pak Sony, tadi saya sedikit membahas terkait dengan ini jelang Natal dan Tahun Baru. Seperti apa Pak sosialisasi dan juga aturan yang diterapkan khususnya untuk tempat-tempat pariwisata? Sementara kita juga sudah menetapkan bahwa semua daerah ini ditetapkan sebagai PPKM level 3. Ya, yang paling utama tentu kita tidak ingin terjadi lonjakan mobilitas ya, karena belajar dari tahun lalu ketika menjelang libur Natal dan Tahun Baru, bahkan sejak pertengahan Desember itu terjadi lonjakan mobilitas. Makanya lonjakan mobilitas tadi dalam 13 minggu itu menghasilkan lonjakan kasus sebanyak 398% atau hampir 4 kali lipat. Oleh karenanya hal utama yang kita lakukan adalah mencegah terjadinya lonjakan mobilitas. Nah, mencegah lonjakan mobilitas ini tentu melakukan pembatasan-pembatasan. Nah, misalkan bahwa kapasitas yang diperbolehkan di kawasan wisata itu hanya 25%, 50%. Ini semua tentu masih disiapkan. Lalu kemudian juga melarang ASN, kemudian para pegawai BUMN, ya TNI Polri untuk mengambil cuti sehingga tidak terjadi lonjakan mobilitas. Lalu kemudian pemerintah secara terus-menerus mengkomunikasikan kepada masyarakat bahwa di dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru ini kita harus betul-betul bisa menahan diri, ya. Kebijakan-kebijakan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan terus disampaikan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi lonjakan. Karena betul-betul kita mengamati begitu ada lonjakan mobilitas diikuti oleh penurunan kepatuhan protokol kesehatan, itu kasusnya melonjak lagi. Kira-kira gitu. Artinya tugas yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah rajin untuk bisa mengupdate informasi terkait dengan adanya perubahan-perubahan peraturan yang nantinya akan disampaikan dan menyesuaikan ketika menjelang libur Natal dan Tahun Baru, tentunya dengan sejumlah penyesuaian di tempat-tempat umum juga nantinya yang akan diberlakukan. Terima kasih Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Sony Hari B. Harmadi telah bergabung bersama kami. Pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker dan segera vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%, vaksinasi meminimalisasi kematian hingga 73%. Untuk itu pemirsa, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin untuk menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Didukung oleh